Dalam bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Namun ada sebuah pertanyaan yang sering mengundang kontroversi, yaitu apakah onani membatalkan puasa? Sebagian orang merasa topik ini tabu untuk dibahas, tetapi faktanya banyak orang yang mencari jawaban atas pertanyaan ini. Bahkan ada yang beranggapan bahwa onani tidak membatalkan puasa selama tidak dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sampai mengeluarkan mani. Benarkah demikian? Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mniadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang haramnya onani. Dalam Islam, onani atau istimna dilarang berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 5-7. Dari ayat ini teman-teman sekalian sangat jelas bahwa Islam hanya memperbolehkan penyaluran syahwat melalui jalur yang halal, yaitu pernikahan. Lalu bagaimana jika seseorang melanggar batas ini saat berpuasa? Para ulama memiliki kesepakatan bahwa onani yang menyebabkan keluarnya mani membatalkan puasa. Hal ini berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setiap amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Dia meninggalkan makanannya, minumannya, dan syahwatnya karenaku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syahwat yang dimaksud di sini teman-teman sekalian yaitu mencakup onani yang menyebabkan keluarnya mani. Maka jika seseorang melakukan onani hingga ejakulasi saat berpuasa, maka puasanya batal dan dia wajib mengqadha, yaitu mengganti puasanya di hari-hari yang lainnya. Terus timbul sebuah pertanyaan, bagaimana jika tidak sampai keluarnya mani? Ada pendapat yang menyebutkan bahwa jika seseorang hanya terangsang tanpa ejakulasi, puasanya tetap sah. Namun ulama sepakat bahwa menjauhi onani secara total lebih baik karena bisa menyeret seseorang kepada perbuatan dosa yang lebih besar. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' menyebutkan bahwa mengeluarkan mani dengan sengaja termasuk hal yang membatalkan puasa. Sebagaimana hukum berhubungan intim di siang hari pada bulan Ramadan. Sementara itu teman-teman sekalian, Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni menyatakan jika seseorang mengeluarkan mani karena ciuman, sentuhan, ataupun onani, maka puasanya batal. Karena itu merupakan kenikmatan yang diharamkan dan hukumnya sama dengan jima dalam hal pembatalan puasa. Artinya walaupun seseorang tidak sampai ejakulasi tetapi sengaja melakukan perbuatan yang mengarah ke sana, maka puasanya tetap bisa terancam batal karena bertentangan dengan makna puasa itu sendiri, yaitu menahan diri dari syahwat. Teman-teman sekalian, bagi orang yang onani hingga ejakulasi saat puasa, hukumannya bukan hanya sekedar batal dan mengganti puasanya di hari lain. Ada juga konsekuensi dosa besar karena onani merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam. Bahkan dalam beberapa kasus, jika seseorang onani sambil sengaja membayangkan hal-hal yang haram atau menonton konten yang tidak pantas, maka ia bisa mendapatkan dosa yang berlipat ganda, yaitu dosa karena melihat atau membayangkan sesuatu yang haram.
Ada ulama yang menyebutkan bahwa berpuasa tanpa menahan diri dari maksiat hanya akan mendapatkan lapar dan haus tanpa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Maka bagaimana cara menghindari godaan onani saat kita berpuasa? Bagi yang merasa sulit dengan mengendalikan diri, sini kita akan bawakan beberapa cara agar terhindar dari kebiasaan buruk ini saat berpuasa. Yang pertama, jangan menyendiri dalam waktu yang lama. Kesendirian sering sekali memicu godaan syahwat. Usahakan selalu berada di tempat yang ramai atau memiliki aktivitas yang produktif. Yang kedua, hindari konten yang membangkitkan syahwat. Video, gambar, atau bacaan yang mengundang hawa nafsu harus kita jauhi. Yang ketiga, perbanyak membaca Al-Quran dan beribadah. Puasa bukan hanya soal menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari segala bentuk kemaksiatan. Yang keempat, olahraga yang ringan. Aktivitas fisik dapat membantu mengalihkan pikiran dari dorongan seksual. Yang kelima, segera menikah jika mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena berpuasa adalah perisai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa menikah adalah solusi yang utama, tetapi jika belum mampu maka menjaga diri dengan berpuasa secara serius adalah solusi yang terbaik. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, onani saat puasa jika menyebabkan ejakulasi maka membatalkan puasa dan berdosa. Bahkan jika tidak sampai ejakulasi tetap sangat dilarang karena bertentangan dengan makna puasa itu sendiri. Jangan sampai kita hanya mendapatkan rasa lapar dan haus, tetapi kehilangan pahala puasa hanya karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Ingat, puasa adalah ujian kesabaran, bukan sekedar rutinitas tahunan. Jika seseorang telah terjerumus dalam onani, segeralah bertaubat dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjaga diri dari meraih pahala puasa yang sempurna. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.